Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, maaf mengganggu waktunya. Ini kaitan dengan kegiatan diseminasi tentang materi pendidikan dan pelatihan atau diklat PJJ ikuti, karena memang setiap diklat juga seharusnya ada diseminasi atau penyampaian kepada teman sebaya gitu ya, kepada rekan-rekan. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, sementara saya mute dulu, jadi tidak bisa berbicara dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti saya hidupkan lagi. Mohon maaf Pak Salan, saya mute dulu. Kemudian Pandang, saya mute dulu juga. Ya, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya, apa yang saya ikuti di diklat PJJ kali ini, yaitu tentang pendidikan multikultural, gitu ya. Pendidikan multikultural, dimana kita tahu bahwa multikultural itu ya, kultural itu Pandang mungkin halo Mbak. Ini saya share screen-nya. Mohon maaf jika tampilannya masih sederhana, karena memang ini didesain sesederhana mungkin supaya tidak terlalu berat. Jadi kegiatan ini adalah diseminasi pendidikan multikultural kepada guru di Mandua Pangandaran oleh saya sebagai peserta diklat pendidikan multikultural angkatan 4. Adapun nanti materi yang akan disampaikannya, yang pertama paradigma pendidikan multikultural, kemudian konsep pendidikan multikultural, dan pendekatan pendidikan multikultural. Kalau melihat dari arahan dari Kepala BDK Bandung kemarin bahwa dimungkinkan pendidikan multikultural ini akan sama seperti kemarin pendidikan karakter. Jadi kemungkinan ke depan pendidikan multikultural ini akan memang seharusnya terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran yang ada di madrasah. Nah, kami ini peserta masker pohon. Masker lah. Peserta PJJ ini merupakan angkatan pertama yang mendapatkan materi tentang pendidikan multikultural gitu. Selanjutnya di maskeran unik gitu namanya. Tentang paradigma pendidikan multikultural. Nah, sebagaimana kita ketahui di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa sebenarnya penciptaan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat gitu ya. Ini menelaah transformasi kesadaran dan mempersulit kesenjangan pendidikan, di mana memang pendidikan ini harus setara gitu, tidak ada istilahnya perbedaan. Walaupun kita tahu bahwa Indonesia ini cukup beragam, terutama di secara lingkup nasional. Kalau di kita mungkin di madrasah kita, kalau melihat kondisi geografis itu tidak terlalu banyak suku bangsa agama gitu kan ya, tidak terlalu heterogen lah, lebih cenderung homogen. Paling ada beda di hobi dan lain sebagainya, mungkin latar belakang keluarga.
Kemudian ini transformasi kesadaran dan mempersempit kesenjangan pendidikan. Jadi dari tujuan dari belajar sepanjang hayat itu termasuk dalamnya tujuan belajar mandiri, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan positif yang terus-menerus berubah dan berkembang dalam sepanjang kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, selanjutnya prinsipnya belajar sepanjang hayat itu merupakan landasan yang kuat bagi program-program pendidikan non-formal yang mengarah pada upaya untuk menumbuhkan masyarakat gemar belajar. Pada dasarnya, baik di yang formal maupun non-formal ataupun informal, seharusnya pendidikan multikultural ini masuk gitu ya, supaya nanti sebetulnya hasil dari pendidikan ini adalah toleransi gitulah. Selanjutnya hubungan antara kurikulum dan karakter serta pendidikan multikultural itu ada teorinya seperti ini. Jadi Banks itu seorang ilmuwan menyatakan bahwa semua siswa tanpa memandang gender, kelas sosial, etnis, ras atau budaya harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar gitu ya. Jadi kemarin Pak Kepala Balai itu mencontohkan ada seorang siswa yang ketika pelajaran tertentu kalau tidak bolos ya motah gitu ya di dalam kelas atau mengganggu temannya dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah diselidiki itu ada ada semacam tidak murni salah siswa gitu, tapi mungkin perlakuan guru itu sendiri kepada siswanya gitu. Nah, maka mungkin kita juga sebagai pendidik harus benar-benar memahami tentang bahwa anak itu memang berbeda-beda gitu. Nah, sehingga ketika kita menanamkan pendidikan multikultural sejak dini, anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui Indonesia ini memang luar biasa ya. Ini mungkin bahwa Indonesia ini memiliki 6 agama, 34 provinsi, 400 suku bangsa, bahkan pulaunya 17.504 pulau, 7.870 yang sudah punya nama dan 6.000 yang belum berpenghuni gitu. Nah, ini tentang paradigma pendidikan multikultural. Jadi itu materi pertama. Mohon maaf ya ini agak dipercepat supaya tidak terlalu lama waktunya juga. Nanti juga materi dari BDK-nya akan saya share di grup supaya bisa dipelajari oleh Bapak. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang konsep pendidikan multikultural. Sebenarnya apa sih itu multikultural? Jadi secara etimologi multikultural itu terdiri dari 2 term. Yang pertama pendidikan, yang kedua multikultural. Kalau pendidikan ya tentu berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik. Mohon maaf sebelumnya saya tanya dulu kepada Pak Endang, sudah saya unmute, silakan. Kalau ininya kelihatan nggak? Layarnya ada, Pak Endang? Atau di chat bisa, yang lain boleh, berarti kelihatan ya ini materinya. Di chat boleh, kelihatan atau tidak. PowerPoint-nya nampak ya? Ya, saya senang. Siap. Ini berarti. Kemudian multikultural itu apa sih? Keberagaman ya, keragaman budayaan, aneka kesopanan. Sedangkan secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama, dan lain-lain. Itu. Kemudian, apa tujuan pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural lahir karena permasalahan manusia yang ditindas mungkin karena adanya perbedaan. Jadi,
seperti kita tahu kalau zaman 2001 ya kasus di Sampit, kemudian di Poso itu kan terjadi pergesekan karena adanya perbedaan dan satu sama lainnya tidak bisa menerima perbedaan itu. Padahal kalau kita lihat ya perbedaan itu sebetulnya bukan konflik, tapi perbedaan itu adalah rahmat. Selanjutnya, fungsinya pendidikan multikultural itu apa? Memberi konsep diri yang jelas, membantu memahami pengalaman etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya, dan membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Kemudian membantu mengembangkan perbuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Kemudian mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sini ya, bahwa sebentar, Ibu Mimin, maaf saya mute dulu. Video kena kita kan. Oh iya. Nah, kita lanjut. Ya, sudah saya mute. Selanjutnya, berarti sekitar atau apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya multikultural? Ya, ini ada faktor sejarah, letak geografis, adanya pengaruh budaya asing, kondisi iklim, dan integrasi nasional. Mungkin itu ya. Nah, kalau kaitannya dengan pendidikannya seperti apa? Ini integrasi konten ya harus ada kesamaan konten gitu. Jadi kalau kita nanti ternyata kultural ini masuk ke sekolah ya harus terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran. Kita ambil contoh misalnya kalau di fikih misalkan di pelajaran saya bahwa mazhab itu banyak kan, setiap orang boleh melaksanakan mazhabnya masing-masing seperti itulah. Di biologi sebetulnya bisa, jadi tanaman ini dari mana itu kan bisa. Jadi secara kesimpulan materi pendidikan, maaf Bu Mimin, saya mute. Bisa disimpulkan bahwa pentingnya pendidikan multikultural ini yang diterapkan sejak dini, di mana seorang pendidik atau gurulah yang bertanggung jawab untuk mendidik peserta didiknya menjadi pribadi yang mempunyai sifat positif seperti empati, saling menghargai, saling menghormati, demokratis akan perbedaan-perbedaan di lingkungannya. Dikarenakan negara Indonesia ini kaya akan keberagaman ras, suku, agama, budaya, bahasa, dan keragaman lainnya. Jadi ending dari adanya pendidikan multikultural ini adalah bagaimana kita mendidik anak-anak itu nantinya bisa menerima gitu ya, bisa menerima perbedaan yang ada di lingkungannya. Jadi istilahnya tidak egois akan ininya sendiri gitu. Nah, materi terakhir sekitar 10 menitan lagi lah. Materi terakhir yaitu tentang pendekatan pendidikan multikultural. Nah, kita sebagai pendidik atau sebagai guru tentu bagaimana cara atau panduan dalam melaksanakan pendidikan multikultural ini. Nah, ini di sini ada beberapa pendekatan. Yang pertama pendekatan kontribusi, yang kedua adisi, yang ketiga transformasi, dan yang keempat aksi sosial. Nah, pendekatan-pendekatan ini bisa dilakukan di seluruh mata pelajaran. Nah, adapun yang saya akan sampaikan ada misalkan ada contoh ini pendekatan yang diterapkan pada ini di perguruan tinggi contohnya sih. Bagaimana penerapan pendekatan multikultural dalam apresiasi cerpen mungkin ya di sebuah perguruan tinggi ada apresiasi cerpen misalkan.
Nah, bagaimana penerapannya tentang pendekatan itu? Tadi kan ada 4 ya, ada kontribusi, adisi, transformasi, dan aksi sosial. Contoh yang kontribusi, kalau tentang cerpen nih, menambah pengetahuan tentang aspek mikro kebudayaan, misalkan figur yang berjasa. Nah, seperti kemarin saya tertarik dengan apa yang disampaikan di YouTube Pak Hamidiah ya, tentang biografi Kiai Abdul Hamid. Nah, itu salah satu figur berjasa. Mungkin bisa dibuatkan cerpen dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau sudah di tingkat mahasiswa sih sebetulnya sudah bisa reseptif, produktif gitu ya, tahap apresiasi cerpennya. Kemudian langkah-langkahnya ini bisa, ini ya jadi kontribusi itu bagaimana kita memberikan sesuatu lah kepada ini. Kalau kaitan dengan cerpen ya bagaimana unsur cerpennya, identifikasi aspek kontribusinya, adanya tokoh, ritual atau hari besar budaya dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja. Untuk di mata pelajaran yang lain yang kita ampu itu bisa disesuaikan. Kemudian yang kedua, adisi. Adisi itu ya menambah konsep atau konten dan sudut pandang budaya tertentu. Jadi nanti tahapnya sama reseptif dan produktif, atau reseptif itu kalau nggak salah mengadakan sesuatu ya. Kemudian langkahnya, alternatif langkahnya membaca cerpen, jadi menyimak bahan penunjang, menyimpulkan konsep budaya dan atau sudut pandang lainnya. Kemudian yang selanjutnya transformasi, yaitu mengubah struktur lingkungan dan kondisi alamiah pembelajaran dengan melibatkan multidisiplin ilmu. Nah, ini bisa. Kemudian ini aksi sosial, ini mengidentifikasi masalah sosial, mengumpulkan data, mengevaluasi nilai, merefleksi keputusan, dan melakukan tindakan terkait isu. Nah, jadi kemarin saya sempat ditugaskan, apa sebetulnya ada nggak isu di Mandua Pangandaran itu yang berkaitan dengan multikultural. Saya jawab secara keseluruhan lebih cenderung homogen karena ya dari segi bahasa, dari suku bangsa juga hampir sama lah itu. Sama lah bisa dikatakan. Mungkin ada beberapa siswa juga yang bicaranya yang siapa ya, yang dari Lampung ya, yang dari luar kota bicaranya letter B gitu. Tapi mungkin lebih ke sifat atau karakter siswa. Jadi ketika siswa berbeda karakter, ya kita juga siswa juga harus mampu menghargai, menghormati karakter mereka masing-masing gitu ya. Jadi tidak egois gitu. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu presentasi atau diseminasi tentang pendidikan kultural yang saya dapatkan selama kegiatan Diklat PJJ ini yang dilaksanakan dari hari Senin tanggal 12 sampai nanti tanggal 23 akhir minggu sekarang. Mungkin saya ini kalau misalkan ada yang bertanya boleh. Nanti yang bertanya ada waktu 3 menit lah. Kalau misalkan ada yang menanggapi atau yang bertanya, boleh dipersilahkan. Saya unmute dulu. Mangga. Mangga ku abi di makasih di unmute tas adanya sob. Di yes we unmute. Selamat ya Pak. Konfirmasi unmute. Tadi materinya kelihatan.
yang tidak Pak Yuli ngomong, Pak Yuli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan judul pendidikan madrasah multikultural, demikian kan Pak? Ya Pak. Itu kuping. Halo? Kak Kuping Pak, mangga teraskan. Kak Kuping Pak, Halo, mangga teraskan. Pak. Kak Kuping Pak, aya teu? Iya, Halo Pak. Kak kuping ieu tarik ya. Iya. Ya, atas Kak Kuping. Pendidikan madrasah multikultural. Pendidikan multikultural hungkul Pak. Jadi menurut hemat saya, kalau di Mandua Pangandaran bahasa, adat istiadat, budaya, suku bangsa dan lain sebagainya. Tapi kaitannya dengan hal ini, menurut hemat saya barangkali pendidikan madrasah multikultural ini justru sebaliknya gitu. Jadi di sisi lain memang madrasah kita adalah homogen dari kemultikulturalan tadi, tapi bagaimana siswa atau peserta didik bisa mengenali, mengadopsi, menginventarisir kemultikulturalan atau keheterogenan yang ada di Indonesia ini khususnya. Ya, betul. Itu barangkali Pak Hendra. Ya, ya. Ya betul Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Ya kaitan memang secara ini ya, secara bahasa dan lain sebagainya memang di kita seperti itu. Tapi kan anak-anak itu nantinya bisa yang keluar kota, keluar negeri dan lain sebagainya tentu harus memahami secara utuh tentang multikultural ini atau keberagaman ini kan seperti itu. Nah, kaitan dengan itu ya makanya nanti mungkin tugas kita untuk menyampaikan atau mendidik anak-anak kita tentang multikultural ini. Nah, nanti pun saya jam 12:30 insya Allah akan Zoom meeting juga dengan anak-anak. Memang kemarin sepakat dengan Ibu Yuni itu dengan unsur OSIS. Engke siswa mah yos tapi ketang yosok ngiringan. Jadi gitu Pak, mungkin nanti langkah pertama awal itu supaya anak-anak itu ya paham lah tentang keberagaman, tentang kemultian kita gitu ya, terutama kemultian bangsa Indonesia. Nanti juga akan ada diseminasi kepada siswa, insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 12:30 setelah duhur. Ya itu saja mungkin Pak, karena kalau di Zoom ini terbatas, nanti insya Allah filenya akan saya kirim, kemudian kalau ada yang didiskusikan, saya juga kalau ada yang saya pahami, saya jawab, kalau tidak nanti saya tanyakan juga kepada WI mungkin. Bapak Ibu hadirin semuanya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Hendra. Hari ini telah selesai. Terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas ya? Balik di screenshot, punten dibuka heula etana supados aya gambaran Ibu Bapak. Atas Bu, abi keluarnya, mangga. Assalamualaikum.